disampaikan adanya pungli. Video berisi warga binaan Lapas Tanjung. Beresiko membuat kegaduhan, 3 narapidana dipindahkan dari. Selain dugaan penganiayaan, dalam video viral disampaikan adanya pungli jutaan rupiah di Lapas Kelas 1 Medan. Terkait tudingan tersebut, Kalapas Tanjung Gusta membantah hal tersebut. Inilah tindakan pegawai Lapas Kelas 1 Medan. RWD menyampaikan bahwa tidak ada pungutan uang hingga puluhan juta rupiah di Lapas Tanjung Gusta untuk proses pemindahan. Bertahun-tahun di sini masalah kecil aja. Diminta uang 30 juta, 40 juta baru bisa keluar. RWD memastikan bahwa korban berada di ruangan tahanan khusus bagi napi pindahan, high risk, dan napi yang melakukan pelanggaran. Sehingga menurutnya tidak mungkin petugas meminta uang atau melakukan pungli di sel tersebut. Ya, jadi saya nyatakan tidak benar kalau terkait dimintai uang. Nah, itu yang lain, yang terorisme, apa harus saya mintai uang untuk memindahkan mereka? Ya. Jadi nggak ada, jadi tidak ada kalau setelah itu karena memang itu untuk persinggahan dan untuk bagi narapidana yang karena melakukan pelanggaran sama untuk bagi narapidana yang dianggap mempunyai risiko tinggi seperti salah satunya teroris, juga orang-orang warga binaan yang bisa mengancam atau mengganggu ketertiban. Lapas Kelas 1 Medan. Sebelumnya viral di media sosial video penganiayaan yang diduga dilakukan oleh petugas jaga Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan terhadap seorang warga binaan. Diminta uang. Korban merupakan warga binaan kasus narkoba dan telah menjalani hukuman 7 tahun dari 14 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Baiklah, dalam video tersebut dijelaskan bahwasannya telah terjadi pungutan liar yang mengakibatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh petugas Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta. Akan tetapi hal tersebut ditepis oleh Kalapas Kelas 1 Medan, yaitu Bapak RWD Supraitno. Ia memastikan bahwasannya sang narapidana itu berada di ruangan khusus napi high risk, yaitu yang biasa diisi oleh narapidana terorisme dan memiliki risiko tinggi lainnya. Dan juga untuk beberapa narapidana yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu, suatu hal yang tidak mungkin seorang petugas lapas meminta pungutan liar dan juga mengakibatkan kekerasan. Berangkat dari hal tersebut, kita dapat mengalami satu isu, yaitu tentang pungutan liar yang mengakibatkan kekerasan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang sudah kita pelajari. Pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1929, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwasannya pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena pungutan liar termasuk dalam tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maka dari itu di dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan dengan jelas bahwasannya dalam pasal 21 huruf M bahwasannya jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan-raguan. Nah, dari hal tersebut, kita dapat melihat satu pelanggaran jika terjadi kekerasan dikarenakan pungutan liar. Dan juga di dalam pasal 15 Undang-Undang 25 Tahun 2009 dijelaskan tentang standar pelayanan dan juga kewajiban penyelenggara, yaitu memberikan standar dan juga komitmen pelayanan yang baik kepada penerima layanan. Maka dari itu, saran yang bisa kami berikan di dalam kasus tersebut, yang pertama, kepala lapas harus bisa memastikan anggotanya bebas dari tindakan korupsi, salah satunya itu pungutan liar, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Pelayanan Publik di dalam pasal 15 huruf I, yaitu membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Nah, setelah Kalapas memberikan pemahaman kepada anggotanya, kemudian dia harus memberikan pemahaman kepada
narapidana agar narapidana itu memiliki kecakapan untuk tidak memberikan uang kepada oknum petugas jikalau terjadi pungutan liar. Maka dari itu dua saran yang kami berikan yaitu kepala lapas harus memberikan penguatan tentang pelayanan publik yang baik kepada anggotanya, dan yang kedua harus memberikan sosialisasi kepada narapidana itu. Sekian dari saya, terima kasih. Video berisi warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan dengan luka lebam di punggung viral di media sosial. Perekam video menyebut warga binaan itu dianiaya dan mengalami sejumlah tindak kekerasan. Inilah tindakan pegawai Lapas kelas 1 Medan. Video viral yang menunjukkan kondisi korban penganiayaan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bekas dugaan penganiayaan. Perekam video menyampaikan bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Lapas kelas 1 Medan. Kepala Lapas kelas 1 Medan membenarkan rekaman video viral itu terjadi di Lapas Tanjung Gusta. Pihak lapas juga menyampaikan bahwa narapidana di video tersebut berinisial S, terpidana kasus narkoba yang telah menjalani 7 dari 14 tahun vonis penjara. S diketahui mendekam di blok T5. Sebelumnya, ia merupakan narapidana di Lapas Narkoba Kabupaten Langkat. Terkait penyebab dan identitas sipir pelaku penganiayaan belum dibeberkan secara terbuka. Kanwil Kemenkumham Sumut tengah melakukan investigasi internal, diantaranya telah memeriksa 5 orang saksi. Yang bersangkutan yang terkait menyebutkan ada penganiayaan di Lapas 1 Medan. Untuk sementara video tersebut kami nyatakan benar itu ada di Lapas 1 Medan. Dan sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan bersama tim dari kantor wilayah kemudian mudah-mudahan nantinya akan melakukan pemeriksaan terus, dan jika memang itu terbukti dilakukan oleh petugas, tentu nanti dari kanwil atau kantor wilayah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas tersebut dan tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kalapas memastikan jika nanti petugas sipir terbukti melakukan penganiayaan tersebut, maka Kanwil Kemenkumham Sumut akan memberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kalau enggak, kami dipukuli seperti ini. Kalau enggak ngasih uang. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama, yaitu penganiayaan yang dilakukan petugas di dalam Lapas kelas 1 Medan. Nah, kronologi tentang berita viral yang belum lama ini terjadi, yaitu dikatakan 2 orang petugas terlibat dalam tindakan kekerasan kepada sekelompok warga binaan ataupun narapidana yang berada di dalam Lapas kelas 1 Medan. Kejadian tersebut viral dan diunggah oleh seseorang, di mana video tersebut beredar luas. Kakak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Bapak Imam Suyudi, mengatakan bahwasanya benar video tersebut berada di Lapas kelas 1 Medan dan mengatakan bahwasanya tidak mentolerir tindakan kekerasan yang terjadi di Lapas kelas 1 Medan. Analisa terhadap faktor-faktor penyebab. Yang pertama itu tindakan apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kepada warga binaan. Yang kedua, bagaimana cara menangani solusi atas tindakan kekerasan tersebut di Lapas kelas 1 Medan baik di lapas-lapas lainnya. Yang pertama, faktor-faktor yang memungkinkan hal itu terjadi yaitu pertama, overkapasitas, di mana warga binaan pemasyarakatan melebihi muatan daripada petugas yang menjaganya. Yang kedua, kurangnya pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia atau nilai-nilai HAM kepada petugas dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Yang ketiga, tentang kurangnya nilai kesejahteraan pada petugas sehingga marak terjadinya kecemburuan sosial dengan terjadinya suap-menyuap pada petugas untuk warga binaan mendapatkan fasilitas tertentu. Upaya pencegahan terhadap
hal tersebut ialah petugas Kementerian Hukum dan HAM harus diberikan sosialisasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan sosialisasi tentang bagaimana melayani dan juga mendalami warga binaan pemasyarakatan dengan baik. Yang kedua, diberikannya cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga bebas bersyarat kepada warga binaan pemasyarakatan, sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat lebih bersemangat dan juga dapat lebih baik lagi di dalam lapas kelas 1 Medan. Yang terakhir adalah menghindari keterkaitan utang piutang dan juga masalah yang berhubungan dengan kegiatan jual beli lainnya di dalam lapas. Di sini peran penting petugas harus memiliki integritas yang sangat baik. Terima kasih. Beresiko membuat kegaduhan, 3 narapidana dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ketiga narapidana terlibat pengendalian narkoba dari dalam lapas dan dinilai beresiko tinggi. Pemindahan napi ke lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi di Nusa Kambangan berkaitan dengan dugaan keterlibatan pengendalian jaringan narkoba dari dalam lapas. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat petugas keamanan serta pemberlakuan protokol kesehatan. 3 narapidana dengan inisial FC, KR, dan MAH dinilai rentan mengakibatkan kegaduhan sesama warga binaan lapas. Di Lapas Tanjung Gusta Medan terdapat 163 terpidana seumur hidup serta 47 terpidana hukuman mati. Overkapasitas lapas dengan jumlah penghuni hukuman maksimal yang tinggi mengakibatkan risiko keamanan lebih rentan. Ini karena si FC ya itu disinyalir masih melakukan pengendalian narkoba di lapas Siantar dan selalu berpotensi mengganggu keamanan, sehingga 3 orang terpidana ini memang punya risiko tinggi. Pada berita ini kita dapat memahami bahwa terdapat 3 orang narapidana yang terlibat dalam pengendalian narkoba dalam lapas. 3 orang narapidana tersebut juga dalam keseharian juga sering memicu terjadinya keributan atau kericuhan dalam lapas, sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam lapas. Hal ini tentunya sangat meresahkan, khususnya bagi para petugas pengamanan dan para petinggi masyarakatan, karena hal ini dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada tujuan yaitu memindahkan 3 orang narapidana tersebut ke lapas yang menangani narapidana dengan risiko tinggi atau yang biasa disebut dengan lapas high risk. Apa yang menjadi solusi atau pelayanan publik yang seharusnya dilakukan dalam hal ini? Pelayanan publik dilakukan petugas untuk menangani atau mencegah hal-hal tersebut, yaitu yang pertama melakukan monitoring atau melaksanakan kontrol terhadap blok-blok pengamanan, blok narapidana atau tahanan guna mencegah terjadinya kegiatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pelaksanaan pengendalian narkoba dalam lapas ataupun keributan antar sesama narapidana dan tahanan.